Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian Nausalitas kita kemarin kita membahas tentang hadis dalam mukadimah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan dirinya, Allah mengharamkan kepada kita untuk berbuat zalim dan saling menzalimi, bahwa zalim itu terbagi kepada tiga. Ada zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap Allah, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap sesama makhluk. Empat. Zalim kepada Allah, bukan Allah kita zalimi. Maksud zalim kepada Allah bukan berarti Allah kita zalimi. Yang maksud zalim kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehari semalam kita diberikan waktu 24 jam, akan tetapi kita sama sekali enggak memberikan hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Itu kita beribadah, mengabdi, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak-hak Allah yang wajib kita laksanakan, yang sudah disyariatkan saja. Sholat sehari semalam, 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu hak-hak Allah yang harus kita jalankan melalui syariatnya dari besar kita Muhammad SAW. Membayar zakat, pergi haji jika mampu pergi. Kalau kita tidak melaksanakan itu, berarti kita zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri. Termasuk dengan zalim terhadap diri sendiri apa? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling mulia, dari hewan. Kita diberikan akal, diberikan hati, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah dikodratkan menjadi makhluk yang paling mulia, kita selalu memperturutkan hawa nafsu. Kita selalu memperturutkan hawa nafsu. Iman kita selalu dikalahkan oleh hawa nafsu kita, selalu bermaksiat kepada Allah. Itu termasuk kita zalim terhadap diri sendiri. Ketika diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian bagus, ada ciptaan-ciptaan Allah yang kita rusak, yang kita kurangi, termasuk zalim. Kemudian zalim terhadap sama manusia, terhadap orang lain, dan juga zalim terhadap sesama makhluk. Zalim terhadap binatang. Kopi dengan burung, tapi burung gak ngembangin 1 bulan bisa. Waktu ngembang burung lagi. Bisa ngembang buat makan mana burung. Kopi dengan ayam diadu dulu. Nah, itu zalim. Menzalimi ayam sesama makhluk hidup. Tak boleh, itu perbuatan zalim. Kita lanjutkan kepada lanjutan dari hadis Qudsi ini. Kemarin sampai kepada ya ibadi, ya ibadi, inna anakum tukhtiruna bil-laili wan-nahar. Kemarin itu, wahai hamba-hambaku, sungguhnya engkau selalu berbuat salah, siang dan malam, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akan tetapi aku mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Sampai sini kemarin. Kita lanjutkan dalam hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan firman-Nya, kata Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika mulkin syai'an. Wahai hamba-hambaku, ya, kalau seandainya manusia yang pertama di antara kalian dan manusia yang paling akhir di antara kalian, dan bangsa jin dan bangsa manusia, ya, kemudian hati mereka ini atqa qalbin, memiliki hati yang paling takwa. Ada seorang yang memiliki hati yang paling takwa di antara kalian, ma zada zalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambah kekuasaan. Seandainya manusia yang pertama, manusia yang paling akhir, kemudian juga dari bangsa jin dan manusia, ya, ini memiliki hati-hati yang paling bertakwa, takwa semuanya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Sama kajian kita sifat 20. Seandainya kita di bangsa manusia bertakwa semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ngaruh, ya, tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, bermaksiat kepada Allah seluruhnya tidak akan ngaruh. Maka dilanjutkan dalam hadisnya, ya Rasulullah, ya ibadi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Seandainya sama seperti tadi, manusia yang pertama di antara kalian dan manusia yang paling akhir di antara kalian, kemudian bangsa jin, bangsa manusia, memiliki hati yang paling takwa di antara kalian, memiliki, ya, hati yang paling maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul muhitu idh udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya manusia yang paling pertama di antara kalian dan manusia yang terakhir di antara kalian, dan bangsa manusia dan bangsa jin, berkumpul di suatu tempat, mereka semua berkumpul, manusia dari pertama sampai manusia yang terakhir, kemudian dari bangsa manusia dan bangsa jin, berkumpul di suatu tempat, ya, fas'alu, mereka memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam permintaan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'ataitu kulla wahidin, maka Allah memberikan, Allah mengabulkan permintaan, ya, masing-masing permintaannya. Maka kata Allah di sini, mana qasodalika mimma inni, dan tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya. Makanya tidak usah kita lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon, ya, munajat kepada Allah, ya, Allah Maha Kaya. Kalau mau kaya, minta kepada yang Maha Kaya, ya. Kalau mau berkah, minta kepada Zat yang memberi keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama kadang-kadang orang mau kaya dari jalan pintas dengan pesugihan, menjadi babi ngepet dan lain sebagainya. Tetapi kekayaan yang diberikan itu tidak hakiki.
sekali-kali tidak akan mengulangi itu apa yang Allah miliki. Meskipun seluruh manusia tadi berkumpul dalam satu tempat, dari bangsa manusia dan bangsa jin, semua punya permintaan dan Allah kabulkan, permintaan itu tidak akan mengulangi apa yang Allah miliki, tidak mengulangi apa yang Allah punya. Illa kama yanqusul mahid idza udkhila al-bahr, akan tetapi bagaikan jarum ya yang ditancapkan ke dalam lautan ketika dicabut, ya itulah setetes permintaan makhluk-makhluk Allah. Maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan perumpamaan seperti ini luar biasa, patut kita menjadi bahan perundungan. Jadi permintaan makhluk-makhluk Allah bagaikan jarum yang ditancapkan, yang dicelupkan di tengah samudera yang luas. Kalau kita cabut ada yang netes sedikit, itulah manusia miliki. Makanya alangkah meruginya apabila orang diberikan kedudukan dia sombong, padahal kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana iblis merasa dia sombong, akhirnya dia menjadi manusia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang menjadi makhluk yang terkutuk, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ibadi innama hiya amalukum wa uhsiha lakum thumma uwaffiqukum wa iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalu man inna nafsahu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amalmu, kita hanya akan membawa amal-amal kita. Amal-amal kita akan dihitung. Kemudian Allah akan membalas amal-amal kita. Dan apabila kita menemukan suatu kebaikan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan suatu kebaikan, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tapi kata Allah, wa man wajada ghaira dzalik, akan tetapi kalau kita mendapatkan dan menemukan suatu keburukan, jangan sekali-kali kita balikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keburukan itu min illa nafsahu, kembalikan kepada diri kita. Boleh ketika suatu keburukan kita kembalikan kepada Sang Pencipta atau kepada orang lain, gara-gara lu begini-begini, gara-gara anda menjadi hancur, tak boleh seperti itu. Suatu yang baik, kita ucapkan alhamdulillah, semata-mata ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa hadir taklim tiap malam minggu, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita, ini kan kebaikan, tak mungkin kita akan sampai. Berapa banyak yang pada malam hari yang nongkrong sampai pagi di jalan, yang nggak pernah main gitar dan lain sebagainya. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kumpul pada malam ini sampai pagi dalam rangka kita ibadah
dalam rangka kita tolabul ilmi, ini suatu hal yang bermanfaat. Ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa bersedekah. Alhamdulillah saya bisa berbuat baik hari ini. Alhamdulillah saya bisa membantu fakir miskin hari ini. Alhamdulillah ya, saya bisa menolong orang. Ya, harus seperti itu. Ketika ada musibah ya, menimpa diri kita, jangan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita. Ya. Ketika kita ada musibah, kita kehilangan uang, kita bagi diri. Ya mungkin kita pelit masih. Ya, mungkin ada hak orang lain yang belum kita segera berikan. Ya, kita jadi ditegur. Ya, seperti ini. Jadi setiap yang baik kita kembalikan kepada Allah, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Setiap segala yang buruk yang menimpa kita, itu kita kembalikan kepada diri kita. Mudah-mudahan ya kajian sifat 20 dan juga akhlak ini bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama buat diri saya. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama kita berusaha. Kalau tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang istilah unggul di sini. Kita saling bertukar pikiran ya, kita saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan ya dengan demikian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.